Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah sedaya, para bapak ibu ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita mboten bosen-bosen untuk melahirkan tasyakur kita kepada Allah. Betapa banyak rahmat lan nikmat ingkang sampun kita terami. Hanya karena rahmate Gusti Allah antos injang niki kita tasik dipun paringi kekiyatan dening Gusti Allah. Kita saged rawuh teng masjid, iktikaf teng masjid, kita saged sholat jamaah subuh teng masjid niki. Menawi Gusti Allah ngurangi rahmate sekedhik mawon, kita mboten saged napa-napa. Jangankan bisa kesini nggih, kita bernafas mawon kangelan, kita melangkah mawon kangelan. Keranten menika hadirin, kegiatan kita dikai nikmat niki, monggo kita gunakaken kangge nambahi kesaenan, nambahi ibadah, mumpung sik saged. Sebab kathah tiang-tiang sing merasa menyesal, getun ketika sudah tidak bisa berbuat, ketika sudah tidak kuat, ketika sudah sakit, terus kepingin iso sholat jamaah, kepingin iso nambahi kesaenan. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, materi kita sakmangke menginjak datang faslun arkanun nikah. Faslun utawi ikilah fasal. Arkanun nikahi utawi piro-piro rukune nikah. Jadi rukun itu yang harus ada di dalam pernikahan. Kalau salah satunya kurang, satu saja tidak ada, nikah niku ndak sah. Nikah ini batal. Lah ketika nikah itu sudah batal, yang ada itu ya perzinaan. Umpama duwe anake anak zina nggih. Hubungan yang terjadi itu ya hubungan perzinaan, delok tok dosa, kumpul dosa, wis napa mawon dosa ketika salah satunya itu tidak terpenuhi. Sehingga mutlak 4 ini harus ada di dalam pernikahan itu. Apa saja 4 itu? Al-awwalu utawi sing nomor 1 iku al-ijabu, ijab. Wal qabul lan qabul. Niku sing pertama, harus ada serah terima. Jadi kudu ana ijab qabul. Jadi ijab itu menyerahkan, koyok ka'angkah tuka, saya nikahkan kamu, au zawwajtuka, atau saya kawinkan kamu. Atau la ahlaltuka, saya halalkan kamu.
Niku salah satunya. Yang umum itu angkahtuka, saya nikahkan kamu. Ya, tapi boleh wa zawwajtuka, la ahlaltuka, saya halalkan kamu. Jadi angsal ngoten niku. Walaupun itu tidak biasa nih. Kita tidak pernah mendengarkan seperti itu, tapi boleh. Sebab saderenge diserahno niku haram. Wong pancene duduk sopo-sopo, tapi ketika diserahkan itu menjadi halal. Jadi kata-katanya itu ahlaltuka, saya halalkan kepadamu ibnati, anakku. Jadi niki adalah ungkapan ijab, penyerahan. Kemudian wal qabul lan qabul. Qabul itu penerimaan, langsung diterima. Kanakah tuha koyok ungkapan, koyok kata-kata nakah tuha, saya nikahi dia, ha itu ke anakku tadi niku, atau qabil tu utawa kula trami, au raditu nikahaha utawa kula ridho dengan pernikahannya, itu angsal. Jadi tidak harus qabil tu nikahaha, jadi boleh raditu nikahaha. Jadi niki adalah ungkapan qabul, penerimaan. Jadi sing menyerahkan itu walinya, kemudian yang menerima itu adalah kemanten laki-laki. Wala yustaratu fihi ma al-arabiyyah, tidak disyaratkan antara ijab dan qabul itu pakai bahasa Arab, tidak disyaratkan, tapi harus ngerti. Sebab orang yang melakukan akad itu harus paham maksudnya itu apa. Jadi ketika bahasa Arab ngerti ndak artine niki, harus tahu. Makanya pakai bahasa nopo mawon angsal, termasuk bagi orang yang mungkin bisu niki pakai bahasa isyarat. Yang penting antara kedua belah pihak itu memahami, ngerti maksudnya. Jadi walau ma'a ma'rifatiha, ya walaupun dengan hanya mengetahuinya dengan isyarat-isyarat tertentu, sing penting keduanya ngertos, ya. Lakin yustaratu ayyatarajjama bima huwa sharih fi tilkal lughah, tapi kalau umpama orang yang melakukan itu tidak paham, harus ada yang menerjemahkan, harus ada yang mengartikan. Maka nih ketika kepingin sing terbaik, kepingin gaya menggunakan bahasa Arab, ya kudu ditakoi maksudnya apa. Harus tahu. Orang yang melaksanakan ijab qabul itu harus ngerti ketika yang dipakai itu bahasa Arab. Apa artine, apa maksudnya. Jadi mboten sekedar wis apal ngoten tok, mboten. Sebab ibadah itu ya kudu ngerti. Tidak boleh melakukan ibadah terus mboten ngerti, niki mboten angsal. Semuanya harus ngerti. Jadi ibadah nopo mawon sing kita lampahi niki harus ngerti. Wa yustaratu alla yatula faslu bainihima, dan disyaratkan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul. Jadi ketika bimahri mi'ati rubiyatin halan itu langsung dijawab, tidak boleh ada jarak yang lama. Umpama sing dadi manten niku nglamun, ya ketika halan itu tidak langsung dijawab, ya nglamun sampai rodok suwe niku ndak boleh, harus diulang. Jadi antara ijab dan qabul itu tidak boleh ada jarak yang lama. Jadi itu yang pertama. Jadi di dalam rukun nikah itu harus ada ijab qabul, dan ini adalah merupakan rukun nikah yang harus ada di dalam pernikahan. Jadi ada ijab, menyerahkan, dan qabul itu diterima. Kemudian sing nomor kali yang wajib ada di dalam pernikahan itu adalah az-zaujani. Kedua mempelai itu harus ada. Jadi calon suami dan calon istri.
Fayustaratu fil mar'ati, tapi disyaratkan untuk yang perempuan, bukan yang laki-laki, yang perempuan khuluha min nikahin wa iddatin. Pada saat nikah itu yang perempuan tidak dalam status menikah. Itu yang khusus yang perempuan. Kalau yang laki-laki tidak ada syarat itu. Jadi kalau umpama yang laki-laki itu sik dadi sik hubungan nikahnya itu sik sah, duwe bojo, ya tetap umpama melakukan nopo nikah lagi niki boleh, sebab tidak ada syarat sing laki-laki niki harus tidak menikah, itu ndak. Jadi boleh. Tapi yang perempuan syaratnya itu pada saat terjadinya akad itu yang perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan ya. Jadi walaupun gak kumpul, jadi antara dia dan suaminya itu pisah suwe, tapi belum pernah ada talak dari suaminya, ya tetap tidak boleh, sebab masih ada ikatan dengan suami dengan orang lain. Jadi harus pada saat itu dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak ada ikatan pernikahan dengan siapapun ya. Jadi sudah harus betul-betul sendiri. Itu syaratnya. Jadi kalau masih ada ikatan walaupun itu sudah sendiri tapi belum pernah ada pernyataan cerai dari suaminya, ya tetap tidak sah. Nikahnya itu tidak sah. Ya. Wa iddatin, dan yang kedua tidak dalam masa iddah. Ini adalah aturan. Kalau orang laki-laki ngapunten tentang mungkin rasa sungkan sing wedok mati besok mari dikubur langsung nikah malih, angsal ndak apa-apa. Kalau memang tidak ada perasaan sungkan kepada keluarga istri, mosok si kait mati langsung kawin meneh, itu kan kadang-kadang jogo perasaan, tapi boleh. Jadi ndak ada coro kuburan sik durung kering wis nikah malih. Itu ndak apa-apa bagi orang laki-laki, ndak ada persyaratan, tidak ada aturan iddah. Iddah itu masa menanti. Bagi orang yang ditinggal mati suami itu iddah, atau orang yang dicerai suaminya itu ada masa iddah. Kenapa kok ada masa iddah? Sebab untuk orang perempuan itu aturan itu harus jelas. Ketika orang perempuan itu menikah lagi hamil, oh ini benar-benar anaknya suami yang saat ini. Tapi rek gak ono masa iddah, mari dicerai durung ono iddah, durung tek terus nikah maneh ya. Loh, umpama hamil ku anake sapa? Ngapunten nggih. Sehingga tidak ada kejelasan nasab niku lho nggih. Iki anake sapa? Anake bojo sing pertama apa bojo sing saiki? Lho ini kan ndak tahu wong pancene iddahe sik durung tek nggih. Bisa saja ketika bercerai itu hamil nggih. Kemudian dia menikah lagi lho iki padahal hamilnya dengan suami yang tadi itu. Makanya harus jelas nasab niki adalah sesuatu yang menjadikan mulyane menungso. Jadi menungso mulya niki nggih karena nasabe niki. Sehingga tidak boleh ada ikhtilat seperti itu, campur nggih. Sehingga gak ngerti iki sak bendere anake sing ndi ngoten. Sehingga harus jelas, harus ada masa iddah. Ketika ditinggal mati suami sampai habis masa iddahnya niki baru boleh menikah lagi, sehingga ketika hamil itu tahu jelas ini adalah anak dari suami yang sekarang. Jadi tidak ada, jadi harus orang perempuan yang menikah itu satu tidak statusnya itu sudah tidak menikah ya. Yang kedua sudah habis masa iddahnya, sudah tidak ada masa iddahnya. Hadirin niki adalah aturan hukum nggih. Ketika orang perempuan di masa iddah itu masa menanti. Jadi orang perempuan ketika iddah itu tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah, harus ada di rumah, tidak boleh kelihatan orang laki-laki lain. Jadi itu adalah masa iddah, jadi
kecuali kalau memang terpaksa itu gak ono sing disuruh gitu. Cara orang perempuan sekarang itu punya anak tapi tidak kumpul jauh gitu. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu tidak ada yang disuruh, ini terpaksa namanya. Atau karena dia itu ada ikatan kerja yang memang harus, kalau ndak yo iso dipecat ya. Jadi ketika memang ada keharusan dan kalau tidak kerja itu kebutuhannya itu tidak bisa tercukupi, berarti ini darurat itu ya. Ketika darurat ya ndak apa-apa, tapi ketika memungkinkan ya, ada yang disuruh, ada anaknya yang selalu bisa memenuhi kebutuhannya, enggak boleh, harus ada di rumah, tidak boleh kelihatan orang lain ya selain keluarga. Hadirin, ini adalah aturan di dalam hukum Islam. Jadi ada satu cerita di Malang itu, ini yang cerita itu kiai. Jadi di Malang itu ada pembantu rumah tangga. Kemudian kebetulan juragannya itu orang Arab, orang alim ya. Jadi ketika suaminya meninggal, yang pembantunya, yang suaminya meninggal itu suruh pulang. Sudah, sampean enggak usah di rumah saya, sampean harus iddah dulu ya. Subhanallah. Jadi akhirnya nurut, jadi tidak kerja di juragannya itu. Subhanallah, pada saat iddahnya itu habis, suaminya itu datang ketika mimpi itu, matur suwun nak nggone orang juragannya itu, matur suwun sampan iso jogo istri saya ya, matur suwun. Dan dia itu subhanallah ketika dilihat di akhirat itu ditempatkan di tempat yang baik, mendapatkan kenikmatan. Jadi dia, andai istri saya itu tidak iddah, saya itu tidak bisa semulia ini. Ini yang disampaikan, dan yang cerita ini adalah kiai. Jadi datang di akhir dari iddahnya itu loh ya, mimpi dan ketemu dengan juragannya, matur suwun, karena istrinya telah dijaga. Jadi ini kasihan suaminya ketika yang perempuan itu tidak menjalani iddah itu ya, suaminya yang kasihan. Sebab ini adalah merupakan aturan, dan bagaimanapun juga keselamatan orang perempuan ini menjadi tanggung jawab orang laki-laki karena memang didikannya ya. Jadi harus orang perempuan itu menjaga keselamatan suami, keselamatan keluarga. Wa tasaddukun lan mahar ya. Jadi harus disyaratkan ada mahar. Mas kawin itu harus ada. Itu adalah merupakan syarat yang harus ada, yang berkaitan dengan orang wanita, dengan calon istri itu. Kalau suami tidak ada persyaratan yang harus dilakukan, itu tidak ada yang disyaratkan, itu hanya orang perempuan. Memang ya itulah aturan dan beda antara orang laki-laki dan orang perempuan. Jadi niki hadirin, jadi yang kedua itu ada pasangannya, calon pengantinnya itu ada, dan jadi si wanita itu tidak ada ikatan dengan yang lain gitu. Kemudian ats-tsalitsu utawi sing nomor 3 iku al-waliyu, wali yang menikahkan. Jadi wajib ini, dan ini menjadi rukun. Jangan sampai ketika ada orang wanita kerja nggih, mulai wis nggawa bojo, nggawa anak lho. Lho sing nikahno sapa, wong tuane gak ngerti. Coba niki lho nggih, niki aturan. Lho mosok wong tuane gak ngerti nih lho, moro-moro mulai nggawa bojo. Lho niki kan aneh niki. Sing nikahno sapa? Padahal Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadisnya, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan itu illa biwaliyin, kecuali yang menikahkan itu walinya, jadi orang tuanya. Jadi ketika ada orang menikah, yang menikahkan wali hakim, padahal orang tuanya ada,
Loh itu ndak sah, nikahnya itu ndak sah. Ya opo ae alasannya tetap ndak sah pernikahannya. Jadi kadang-kadang zaman-zaman sakniki, zaman-zaman wis nopo kemajuan niki kadang-kadang orang itu ngawur gitu loh ya. Jadi menikah itu wong tuane mboten diizini atau kecuali orang laki-laki. Orang laki-laki suami ya masa masih yo kerja nak nggone Jakarta mulai nggawa bojo ndak apa-apa, tetap sah. Sebab orang laki-laki itu tidak ada wali yang menikahkan. Yang harus ada wali itu yang perempuan. Coba bayangkan umpama kerja nak luar negeri, mulai wis nggawa anak ya. Terus ini bagaimana ini ya? Status pernikahannya itu loh ya. Itu bagaimana? Jadi ya tetap tidak sah dan anaknya itu tetap anak zina ya. Jadi kecuali nggih niku orang laki-laki jadi umpama dia itu nak nggon sing ado ya kemudian di sana menikah itu tidak apa-apa. Jadi tetap sah itu loh. Walaupun ngapunten yo gak apik, mosok wong tuane gak ngerti, mosok wong tuane mboten diizini nggih. Ya tetap itu ya tetap tidak baik, tetapi tetap tidak mempengaruhi terhadap sahnya pernikahan. Jadi harus ada wali dari pihak perempuan yang menikahkan. Siapa walinya? Yang pertama adalah abun, ayahnya. Ini mutlak ketika ayahnya masih ada, tidak boleh diganti yang lain. Harus ayahnya. Ada pilihan-pilihan itu ketika ayahnya ndak ada, baru kakeknya. Ya. Ketika kakeknya ndak ada, baru urutannya itu jelas. Tapi tetap nomor satu itu ayahnya. Jadi ndak boleh ketika ada yang menikah kemudian ayahnya tidak menikahkan, tapi sing nikahno itu orang lain. Mupama nih atau itu tetap ndak boleh. Ya, kecuali kalau ayahnya itu tidak mau, bersikeras tidak mau menikahkan anaknya. Sementara kalau anaknya tidak dinikahkan, bahaya. Bisa melakukan perzinaan itu loh ya. Karena memang antara kedua pasangan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi wong tuane gak setuju dan orang tuanya itu tidak mau menikahkan. Loh, ini kalau dibiarkan kan semakin fatal, semakin bahaya. Jadi kemungkinan terjelek itu akan dilakukan ketika orang tuanya tidak mau menikahkan. Loh, pada saat seperti itu ya bisa diwakili dengan wali yang setelah ayah karena memang pertimbangan seperti itu. Jadi harus yang pertama itu adalah ayah. Tsumma abuhu, kemudian ayahnya kakeknya. Ayah dan kakek ini malah termasuk yang paling utama karena disebutkan di dalam syariat itu termasuk wali mujbir. Wali mujbir itu seorang wali yang boleh memaksa anaknya atau cucunya untuk menikah. Umpama anaknya ndak mau, dipaksa itu loh ndak apa-apa, itu wali mujbir, itu ayah dan kakek. Itu boleh, jadi ayahnya dan kakeknya itu menikahkan anak dan cucunya tanpa ridho, tanpa izin dari anaknya. Seperti zaman Siti Nurbaya ya dipaksa untuk menikah, itu boleh kalau memang ayah dan kakeknya ya. Kenapa? Sebab prinsipnya ndak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, ndak ada. Wis kepingin nyusahno, kepingin jerumusno, kepingin ngurbanno, itu ndak ada. Siapapun ayah ini ingin menjadikan anaknya itu bahagia, pasti sudah ya. Dan untuk pandangan seperti itu tentu yang pengalaman itu ayahnya. Kalau anak itu tidak pengalaman, sehingga kadang-kadang yang difikirkan oleh orang tua ya, ayah dan kakek ini tujuannya adalah untuk membahagiakan, nepakno ya. Tapi kadang-kadang krono sing nglakoni ku anak ya, kadang-kadang tidak sesuai antara kehendak orang tua dan
anak, sehingga kadang-kadang anaknya tidak mau, tapi tetap boleh, walaupun tidak mau itu boleh memaksa, wis kon kudu gelem, kon kudu gelem tak jodoh nampi iki. Jadi dilaksanakan akad nikah tanpa ridho, tanpa persetujuan anaknya itu boleh. Itu yang pertama, wali. Jadi yang pertama adalah ayah kandung. Hadirin, jadi yang jadi wali itu adalah ayah kandung, bukan ayah angkat ya. Coba ini dihati-hati. Jadi ayah angkat itu tidak berhak untuk menikahkan anaknya, karena itu ketika ada orang yang ngangkat anak perempuan jadi anaknya harus dijelaskan, sampean itu bukan anak saya, jadi sampean itu anak angkat, harus tahu supaya nasab itu tidak terputus ya. Tidak boleh memutus nasab, itu tidak boleh. Harus diberitahukan. Loh bagaimana nanti kecewa anaknya? Tidak apa-apa. Jadi caranya itu harus betul-betul bijak. Ya bagaimana caranya agar anak itu tidak sedih karena ditunjukkan orang tua aslinya. Jadi harus itu. Jangan sampai disembunyikan, dirahasiakan ya. Sampai anaknya waktu menikah itu loh ya, kemudian dinikahkan sendiri oleh ayah angkatnya, itu tidak sah. Jadi tidak boleh. Jadi harus jelas ya. Harus diberitahukan siapa orang tua aslinya. Jadi fayuzawwijani bikran aw thayyiban bila wat'in. Jadi keduanya boleh menikahkan anak gadisnya ya, atau anak yang sudah tidak gadis itu boleh. Jadi bi ghairi idniha, tanpa izin keduanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, saudara sekandung. Jadi boleh saudaranya itu saudara yang sekandung ya, saudara seayah seibu ya, itu jadi walinya ketika ayahnya tidak ada. Jadi yang jadi wali itu adalah saudaranya. Jadi ketika saudara sekandung itu tidak ada, baru saudara seayah. Barangkali dulu ayahnya sebelum dapat ibunya yang sekarang itu pernah menikah dan punya anak laki-laki, saudara seayah itu yang jadi wali. Jadi ini aturan tidak boleh ngawur ya. Atau anak dari kedua saudaranya, ponakane, ketika mungkin saudaranya itu tidak ada, anaknya, ponakane itu jadi wali dari pernikahan anak orang perempuan ini. Jadi inilah hadirin adalah merupakan aturan di dalam pernikahan. Jadi yang menikahkan itu jadi walinya. Jadi yang boleh jadi wali itu ayah, kakek, kemudian saudara sekandung, saudara seayah, dan anak-anaknya itu boleh. Kemudian yang ketiga baru, ketika ayahnya tidak ada, kakek tidak ada, saudaranya tidak ada, yang ketiga baru pamannya, boleh pamannya. Tapi ketika ayahnya sudah tidak ada, rek ayahnya si ono terus pamannya jadi wali, ya tetap tidak boleh. Atau saudaranya si ono terus pamannya, tetap tidak boleh. Harus ketika ayahnya tidak ada, kemudian saudaranya tidak ada, kemudian ya paman itu, paman yang sekandung ya, atau seayah, atau anak-anak dari paman itu boleh ya. Jadi pamannya tidak ada tapi anak-anaknya ada, ya ini anak-anaknya paman ini yang menjadi wali dari orang perempuan itu ya. Kemudian yang keempat paman seayah ya, itu yang jadi wali. Jadi paman yang tidak sekandung tapi seayah ya, dan anak-anaknya. Jadi itu adalah merupakan wali yang berhak menikahkan orang perempuan ya. Jadi Nabi di dalam hadisnya bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Diulang 3 kali oleh Nabi. Ini saking seriusnya Nabi menyampaikan, saking pentingnya ini. Wong wedok endi ae sing nikah tanpa walinya, wis gak adik wali dinikahkan ya, nikahnya batal pernikahannya. Diulang 3 kali, nikahi batal, nikahi batal, nikahi batal.
saking nemen nih Kanjeng Nabi memperhatikan masalah wali di dalam pernikahan ini. Wis alasan apapun ndak sah nikahnya. Alasannya opo ae lho tetep gak sah nggih. Kecuali nggih jika semuanya tidak ada, berarti bapak wis gak ono, kemudian kakeknya ndak ada, kemudian saudara-saudaranya yang sekandung seayah itu sudah tidak ada, anaknya juga ndak ada, kemudian paman yang seayah ndak ada, anak-anaknya ndak ada, semuanya ndak ada. Baru ini boleh walinya wali hakim ya. Jadi jika semua tidak ada ya walinya wali hakim, atau ada tapi keberadaannya tidak diketahui. Bapaknya si ono, si durung mati, nak di posisi ini gak ngerti. Biyen nak Malang biyen. Tapi saiki gak ngerti, nak di posisi ini gak ngerti. Itu baru gak iso diselidiki, gak iso dicari ya. Itu baru boleh ya. Jadi diganti oleh yang lain atau diganti dengan wali hakim kalau memang sudah tidak tahu keberadaannya dari semuanya itu baru boleh wali hakim. Hadirin yang sekarang banyak terjadi, ngapunten, banyak terjadi orang yang menikah tapi sebelum diakadkan itu sudah hamil dulu. Kalau Imam Syafi'i, kalau hamilnya itu 3 bulan, tidak lebih dari 3 bulan, nasabnya anak itu masih disambungkan dengan ayahnya, walaupun itu hasil zina. Itu selama belum 3 bulan, itu masih boleh. Kalau di atas 4 bulan, tidak boleh. Jadi sudah tidak boleh ayahnya itu menjadi wali. Lah sekarang ini ketika ada orang yang menikah tapi sudah hamil 4 bulan, sudah 5 bulan. Lah anaknya itu anak zina. Lah ayahnya ini tidak boleh jadi wali ketika anaknya menikah nanti. Tidak boleh jadi wali yang menikahkan ayahnya, itu tidak boleh. Lah bagaimana untuk menjaga kejiwaan anak kalau umpama dia tahu kalau itu adalah dulu ketika hamil itu hasil zina. Jadi yang paling penting, yang paling enak supaya ndak tahu ya datang ke KUA. Jadi terus terang, benjing sing nikahno tulung jenengan. Sebab ndak ada yang tahu. Ndak ada yang tahu dan itu akan tertutup tolong. Jadi harus seperti itu. Sebab kalau tidak seperti itu ini akan menanggung dosa terus orang tuanya. Anaknya dinikahkan ya, kemudian dinikahkan, nikahnya ndak sah karena itu anak-anak zina ya. Jadi ayahnya itu ndak boleh menikahkan anaknya, kemudian dinikahkan. Ya nikahi batal. Anaknya yang melakukan pernikahan ndak dosa wong gak ngerti. Gak dosa, punya anak ya tetap ndak dosa. Tapi sing nanggung dosane lho wong tuane. Selamanya itu akan ditanggung dosanya. Coba bayangkan, opo gak ngeri. Loh ini banyak terjadi sekarang ini. Karena malu akhirnya dinikahkan sendiri oleh ayahnya. Padahal dulu hasil zina. Dan umurnya sudah, kandungannya itu 3 bulan ke atas itu loh. Jadi ini bahaya sekali. Jadi harus orang tuanya itu datang ke penghulu untuk supaya nikahnya nanti nikah walinya wali hakim. Sebab saya sendiri itu dapat 2 minggu kemarin itu ditanyai oleh seseorang yang juga seperti ini. Jadi ibunya itu mengatakan bahwa wis pokoknya waline wali hakim. Jadi seperti itu, tidak mau yang lain. Berarti ini pinter ya, jadi ibunya itu pinter krono jaga hukum. Alasannya wis pokoknya yang rasional sing mungkin suaminya tidak ada atau apa. Jadi kan masih ada sih pamannya atau siapa itu masih, tapi tetap dia mengatakan nah penghulu nih wis pokoknya wali ini wali hakim. Jadi ini adalah untuk menyelamatkan itu loh ya. Dan kalau ingin tidak menjaga perasaan dari anaknya, yaitu dirahasiakan, tidak ada yang tahu ya. Ketika ada yang tanya mungkin alasannya itu wis mari diwakilno, itu kan enggak apa-apa untuk supaya tidak ada yang
curiga itu loh ya. Mungkin seperti itu dan ini yang terbaik. Jangan sampai krono izin kemudian dinikahkan oleh ayah padahal itu bukan ayahnya itu loh ya. Tidak berhak untuk menikahkan. Hadirin inilah ya kajian kita tentang rukun-rukun nikah yang harus ada di dalam pernikahan 4 ini. Jadi ada 4 rukun yang harus ada di dalam pernikahan. Hadirin masih masalah pernikahan ini masih banyak materi-materi yang perlu kita kaji dan karena masih panjang ya kita teruskan di pertemuan yang berikutnya. Hadirin seperti biasa mungkin ada yang perlu ditanyakan barangkali ada monggo. Oke, monggo. Oh nggih, Masya Allah nggih. Jadi hadirin ini mungkin problem. Waktu itu ada ayahnya enggak tahu di mana ya. Tempatnya keberadaannya enggak tahu sehingga dinikahkan oleh wali hakim. Loh, setelah selesai dapat 1 bulan, lu wong tuane napa moro-moro teko ngoten lho nggih. Ya jelas nikahnya batal, harus dinikahkan lagi oleh ayahnya, harus itu. Jadi sama dengan orang tayamum. Orang tayamum itu boleh tidak pakai air ketika sudah mencari air di sana enggak ada. Sah tayamum. Tapi ketika sudah selesai tayamum mari sholat, loh kok ono banyu. Tayamumnya batal itu. Kenapa? Ada air. Harus wudu nggih. Sama dengan itu. Jadi ketika waktu itu tidak ada walinya karena tidak tahu keberadaannya ya wali hakim. Wali hakim ya. Tapi ketika selesai duwe anak siji kan wis suwe. Loh, moro-moro bapake ujug-ujug teko. Loh, sampean teko ndi? Ya wis entah nyambut gawe atau apa. Ya dinikahkan lagi oleh ayahnya. Yang sebelumnya tetap sah, wong memang waktu itu ayahnya ndak ada. Tapi ketika ayahnya datang ya batal nikahnya. Harus dinikahkan lagi oleh ayahnya ya, oleh walinya yang asli niku. Jadi seperti itu di dalam nikah itu seperti itu. Jadi harus betul-betul nurut sesuai dengan aturan hukum. Saya kira seperti itu hadirin, monggo kita akhiri dengan doa.